warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi dimanapun kalian berada. Sekarang kita masuk bab 2, yaitu teks eksposisi ya. Pada pertemuan pertama ini kita membahas tentang interpretasi makna dalam teks eksposisi. Menginterpretasi. Tujuan kita di sini untuk mengidentifikasi tesis, argumen, dan penegasan ulang dalam teks eksposisi. Yang kedua, kita juga nanti membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Kita harus menemukan fakta dan opini. Kita harus bisa bedakan, klasifikasikan fakta dan opini dari dalam teks eksposisi. Nanti kita akan menjumpai teks eksposisi contohnya ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu teks eksposisi itu apa. Di situ teks eksposisi yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau informasi. Teks eksposisi juga bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber paragraf eksposisi ini dapat kalian peroleh dari mana? Dari pengamatan atau observasi yang sudah kalian lakukan pada bab sebelumnya, bab pertama ya. Kita ada 4 pertemuan di bab pertama tentang observasi atau pengamatan, penelitian dan atau pengalaman ya. Kemudian tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan atau memaparkan segala informasi tertentu sehingga kita dapat menambah pengetahuan dari pembaca. Jadi siswa-siswi sekalian, identifikasi teks eksposisi di situ kita ada 3. Pertama tesis, kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Di mana tesis di situ berperan sebagai gagasan pokok atau gagasan utamanya, ya. Kemudian argumentasi di situ gagasan penjelasnya. Ya, jadi argumentasi biasanya berada setelah gagasan pokok, setelah tesis. Nanti gagasan pokok, gagasan utama itu biasanya di awal-awal paragraf ya. Argumentasinya bisa kalian jumpai di paragraf-paragraf berikutnya setelah gagasan utama ya. Setelah gagasan utama kalian akan menjumpai gagasan-gagasan penjelas atau kita sebut argumentasi. Kemudian biasanya di bagian akhir nanti kita akan menemukan penegasan ulang. Jadi argumen-argumen tadi akan ditegasi ulang lagi atau bisa kita baca situ bersama penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Bagian sebelumnya terdapat dalam bagian akhir dari suatu teks eksposisi ya. Penegasan ulang selalu di bagian akhir biasanya. Oke, next. Ciri-ciri teks eksposisi di sini ada 6 ya. Yang pertama menjawab pertanyaan seperti kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua untuk mengungkit fakta tadi ya. Fakta yang digunakan sebagai alat kontribusi. Jadi untuk memulai suatu teks eksposisi semua harus berangkat dari kalimat fakta, harus ada buktinya, baru disambung dengan argumentasi-argumentasi atau opini-opini. Kemudian yang ketiga, gaya informasi yang mengajak. Gaya informasi yang mengajak seperti apa? Ada di situ nanti kita jumpai kalimat persuasif ya. Persuasif mengajak. Nanti kita jumpai contohnya. Kemudian yang keempat, penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, jelas ya. Seperti kita menulis laporan kemarin, observasi kemarin di bab pertama, kalian menggunakan bahasa formal, bahasa baku ya. Sama teks eksposisi juga seperti itu. Kemudian tidak memihak artinya tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Jadi penulis atau siapa yang membuat teks eksposisi ini, apakah kalian nanti mungkin membuat teks eksposisi, jadi kalian sebagai penulis tidak perlu memaksakan kemauan kalian agar pembaca itu mengikuti apa yang kalian tulis ya. Silahkan berargumen tetapi tidak perlu memaksakan kemauan agar pembaca mengikuti gaya informasi yang mengajak tadi atau persuasif ya. Kemudian yang keenam, menginformasikan atau menceritakan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Artinya di sini kembali lagi kita menggunakan bahasa kalimat deskripsi atau menggambarkan sesuatu. Karena orang atau pembaca yang akan membaca teks eksposisi kita, pembaca tidak
berhadapan dengan objek yang akan diinformasikan ya. Jadi kita yang membantu menyampaikan objek tersebut lewat eksposisi dengan argumen-argumen kita ya. Next, ini adalah satu contoh paragraf eksposisi. Silahkan kalian baca. Silahkan di pause videonya kalau kepanjangan. Dibaca dulu, nanti ada pembuktiannya ya. Pembuktiannya yang ini. Setelah kita membaca teks tadi, terbukti bahwa teks eksposisi memang faktual, memberi pengetahuan bagi pembaca. Kemudian menggunakan pronomina atau kata ganti kita. Kata ganti kita. Jadi, sini ya, kata ganti kita. Ada di garis tebal. Kemudian, penggunaan istilah-istilah agrobisnis. Agrobisnis seharusnya dicetak miring. Kenapa dicetak miring? Karena di situ ada istilah-istilah baru. Jadi menimbulkan nanti pertanyaan, apa arti agrobisnis? Nah, di situ maksudnya teks eksposisi ya. Nanti kita jelaskan agrobisnis itu apa, seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa baku, jelas, menggunakan bahasa baku ya. Dan di samping itu, pada penutup yang berupa penegasan pentingnya budidaya kelapa di Indonesia, itu opini ya. Ada penutup yang berupa penegasan ulang ya. Penegasan ulang harus ada di bagian akhir. Dengan demikian, kelapa memberi manfaat ekonomi yang penting bagi kesejahteraan penduduk di pedesaan. Itu penegasan ulangnya ya. Jelas sampai sini, kita next lagi. Kemudian ada job kalian. Silahkan kalian buka e-booknya yang sudah download. Kalian buka halaman 54 di situ. 54 nanti ada 4 pertanyaan seperti di situ. Silahkan kalian pause video ini untuk membaca pertanyaannya. Dan saya akan lanjutkan ke konteks teks pidato yang akan kalian pakai untuk menjawab 4 pertanyaan tadi. Ya. 5 ya, dengan yang pertanyaan nomor 2-nya, catatlah informasi penting yang kamu temukan selama mendengarkan pembacaan pidato tersebut. Jadi di sini kalian tidak mendengarkan, kalian baca sendiri teksnya ya. Ini contohnya yang di halaman 54 tadi. Supaya kalian bisa baca lebih jelas, kalian buka bukunya sendiri nanti. Ya. Pertanyaan pertama ada 4 di situ, masalah apa yang dibahas dalam pidato tersebut? Apa pendapat pembicara tentang bahaya narkoba? Bagaimana cara pembicara memperkuat pendapatnya? Argumen apa yang digunakan pembicara untuk menguatkan pendapatnya? Kemudian setelah itu catat informasi pentingnya ya. Bisa kalian catat di situ. Argumen-argumen pentingnya. Yang penting di situ sifatnya informasi ya. Silahkan informasi apa yang kalian dapatkan dari teks pidato tersebut tentang bahaya narkoba bagi generasi muda ya. Oke, sampai di sini pembahasan bab 2 pada pertemuan pertama ini tentang teks eksposisi tadi. Jadi di situ kita tujuannya tadi mengidentifikasi tesis itu apa, argumen itu apa, penegasan ulang itu seperti apa yang di dalam teks eksposisi. Kemudian kita bisa membedakan fakta dan opini. Membedakan fakta dan opini ini nanti kalian bisa temukan dalam teks ini, bahaya narkoba bagi generasi muda. Nah, di situ. Yang mana kalimat fakta, yang mana kalimat opini, nanti kalian bisa jumpai di situ. Kalau opini jelas tentang argumen-argumen, sedangkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.